Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam rangka mendampingi kami untuk menyampaikan somasi dan klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta terkait dengan pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta. Nah, sesungguhnya somasi ini tidak saja ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga ke komponen-komponen lain di Republik Indonesia, mulai dari Presiden, kemudian Menko Ekonomi, kemudian Menko Kemaritiman, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Direktur Utama Pertamina, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara, dan yang terakhir Kepala Badan Pengatur Hilir Gas. Nah, penyampaian somasi dan klarifikasi ini terkait dengan buruknya pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta. Sehingga kalau kita lihat data ya dari sekitar 5 tahun terakhir, kondisi kualitas udara di DKI Jakarta masih melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi kalau kita menggunakan baku mutu yang ditetapkan oleh WHO. Dapat digambarkan untuk partikel debu ukuran PM10 ya. Ini di surat ini yang sudah kita bagikan juga ke kawan-kawan, itu juga sudah dicantumkan. Contohnya tadi partikel debu ukuran 10 mikron ya, PM10. Kalau negara kita menetapkan baku mutunya adalah 50 mikrogram per meter kubik, maka rata-rata di DKI Jakarta itu sudah 65 sampai 70 mikrogram per meter kubik. Bahkan kadang-kadang mencapai 125, 130 mikrogram per meter kubik. Jadi dapat dibayangkan bagaimana kondisi buruknya kualitas udara kita. Apalagi kalau kita menggunakan threshold atau baku mutu WHO ya, Badan Organisasi Kesehatan Dunia yang hanya 20 mikrogram per meter kubik. Nah, berarti kalau katakan 65 mikrogram per meter kubik, berarti kan sudah 3 kali lipat lebih ya dari yang ditentukan oleh WHO tadi. Nah, belum lagi partikel debu yang ukuran lebih kecil lagi, PM2,5, yaitu unsur partikel yang sangat membahayakan untuk kesehatan kita. Kalau partikel debu ukuran 10 mikron ya, PM10 tadi masih bisa disaring oleh bulu hidung, kemudian lendir di dalam tenggorokan. Nah, maka kalau PM2,5 ini akan langsung masuk ke dalam alveolus, bagian dari paru-paru kita, sehingga hal itu akan menyebabkan berbagai sakit atau penyakit pernapasan. Nah, sesungguhnya di negara kita dalam konteks untuk mengendalikan pencemaran udara itu sudah diatur ya, nanti kawan-kawan bisa cek di sini. Sudah diatur setidak-tidaknya itu ada 36 regulasi. Bayangkan dari undang-undang, PP sampai dengan peraturan menteri ya, sampai ke Perda, kemudian juga peraturan gubernur. Ada 36 ya, 36 regulasi. Tetapi kenapa itu tidak jalan? Saya ambil contoh uji emisi ya. Uji emisi dari tahun 2001 dicanangkan, bahkan kalau kita urut lebih belakang lagi, sesungguhnya sejak tahun 96-97 ya. Nah, berarti kan sudah 20 tahun lebih tidak jalan. Tempo hari akan menggunakan sistem stikerisasi terhadap kendaraan yang lulus uji emisi, tetapi itu gagal karena ada indikasi semacam membuat lahan korupsi ya. Jadi ada oknum-oknum pemerintah yang menggunakan stiker ya, itu dalam rangka untuk mengambil keuntungan di situ. Stiker lulus uji emisi ya, itu dijadikan untuk lahan mencari uang gitu. Jadi akhirnya itu batal dijalankan sampai sekarang. Jadi sangat disayangkan hampir 20 tahun uji emisi tidak bisa diberlakukan. Nah, apalagi kalau kita melihat tentang kualitas udara kita ini,
kalau kawan-kawan ngecek di internet, seminggu terakhir ini setidak-tidaknya untuk partikel debu yang ukuran PM2,5 tadi itu sudah mencapai 136 mikrogram per meter kubik. Padahal untuk PM2,5 itu harusnya ukurannya maksimal itu kalau menurut WHO itu hanya 25. Jadi kalau tadi 136 itu sudah hampir 6 kali lipat ya, 5 sampai 6 kali lipat yang ditentukan oleh WHO tadi. Nah, di sini juga kami sampaikan di dalam somasi dan klarifikasi ini, selain ada tentang 36 regulasi peraturan perundangan yang memberikan acuan bagi pengendalian kualitas udara di DKI Jakarta. Nah, kami sampaikan juga di sini ya. Untuk itu, sehubungan dengan fakta kualitas udara di DKI Jakarta dan peraturan perundangan yang ada, dengan ini kami sampaikan somasi dan klarifikasi terkait pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta yang tidak berjalan efektif sehingga pencemaran udara semakin meningkat dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi makro di DKI Jakarta. Pengendalian pencemaran udara yang tidak efektif itu antara lain ya, soal masih belum proporsionalnya dan memadai pemantauan kualitas udara ambient, roadside maupun indoor air pollution. Yang kedua, belum dilakukan langkah konkret atas hasil pemantauan untuk tujuan pencegahan pencemaran udara, termasuk di dalamnya adalah tanggap darurat dan pemulihan. Jadi ada data, DKI Jakarta itu punya data yang bagus ya terkait kualitas udara, tapi data itu hanya disimpan, tidak dianalisis dalam konteks untuk pengambilan keputusan maupun dalam konteks untuk melindungi warga negara, warga kota Jakarta agar tidak terpapar oleh pencemaran dari pencemaran udara tadi. Kemudian belum dilakukan penegakan hukum terkait kewajiban memenuhi baku mutu emisi seperti yang saya katakan tadi. Tidak dilaksanakannya uji emisi itu berarti ya belum dilakukan penegakan hukum. Kami sudah sejak tahun 2011 mengingatkan ke Pemda DKI Jakarta, kepada Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga waktu itu ke Pak Gubernur ya, menyampaikan agar Pak Gubernur melakukan koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya untuk melakukan razia emisi ya. Karena tadi ternyata gagal kan ketika dilakukan dengan cara stikerisasi tadi. Stikerisasi terhadap kendaraan yang uji emisi ternyata itu gagal karena ada tendensi korupsi. Nah, kemudian yang lebih simpel sesungguhnya adalah melakukan razia emisi. Jadi Kapolda Metro Jaya bisa memerintahkan Dirlantas Polda Metro Jaya didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk merazia kendaraan bermotor ya di jalanan, katakan 3 bulan sekali saja. Katakan 1-2 kendaraan yang terjerat gitu. Nah, kendaraan 1-2 kendaraan yang terjerat tadi ini nanti akan menimbulkan efek jerah bagi pengguna kendaraan bermotor yang lain. Sehingga dengan demikian emisi bisa ditekan dengan kesadaran yang diawali dengan efek jerah tadi. Karena sesungguhnya bagi pemilik kendaraan bermotor itu sangat mudah. Asal kendaraan dirawat ya, rutin, dicuat, dibersihkan mulai dari piston sampai ke knalpot, nah, maka di situ akan bersih emisinya. Nah, kemudian juga dalam konteks larangan merokok ini juga masih tidak tegas ya. Contoh kasus yang paling sederhana, angkutan umum. Ini kan merokok masih dibiarkan saja di situ. Padahal itu peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 melarang gitu. Kemudian pembakaran sampah itu juga masih terjadi dan itu dibiarkan saja. Kemudian dilakukan penegakan hukum kewajiban memenuhi ambang batas emisi kendaraan bermotor dan kewajiban menjalankan uji emisi dan perawatan kendaraan. Kemudian dalam konteks pemanfaatan gas untuk kendaraan operasional Pemda dan angkutan umum, ini juga wajib ya. Sudah ada Pergub nomor 141 tahun 2007, tapi sampai sekarang juga tidak dijalankan. Jadi sampai 15 item yang intinya kawan-kawan di Pemda DKI Jakarta tidak menjalankan peraturan perundangan, terutama peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara ya. Jadi amanat peraturan daerah tidak dijalankan sehingga kawan-kawan bisa melihat kualitas udara kita menjadi buruk ya. Nah, untuk itulah kami kemudian menyampaikan tuntutan ya. Di sini ada
banyak juga ya. Nanti kawan-kawan bisa, ya ada 23 tuntutan, nanti bisa dibaca. Mas, tanggapannya dong terkait dengan Wagub menyampaikan di salah satu acara bahwa Jakarta mendapatkan predikat kualitas udara paling buruk di dunia. Seperti apa, Bang? Ya, itu kan gini, kalau kita lihat data dari Kedutaan Amerika itu memantau kualitas udara di berbagai negara, termasuk di Jakarta, terutama untuk parameter PM2,5 seperti yang saya katakan tadi. Nah, ternyata kurang lebih seminggu ini DKI Jakarta memiliki tingkat pencemaran udara khususnya parameter PM2,5 itu sampai 136 mikrogram per meter kubik. Berbahaya untuk kesehatan manusia. Iya, karena apa itu? WHO menyatakan untuk rata-rata tahunan adalah 25 mikrogram per meter kubik ya. Kalau 136 kan berarti sudah 5 kali lipat lebih ya. Akhirnya level berbahaya untuk manusia. Berbahaya, karena di atas 65 itu sudah berbahaya. Level kualitas udara, penurunan kualitas udara itu kan ada, kalau di secara global ya, berbagai negara itu mengadopsi indeks kualitas udara. Kalau di Indonesia istilahnya indeks standar pencemaran udara. Nah, kualitas udara dikategorikan menjadi 5. 1 baik, 2 sedang, 3 tidak sehat, 4 sangat tidak sehat, dan yang terakhir berbahaya. Nah, di atas 65 itu kalau PM2,5 itu kategori berbahaya. Jakarta memang udaranya sudah berbahaya. Ya. Itu kalau pernah dibandingin dengan udara kebakaran hutan belum, Bang? Nah, kalau kebakaran hutan memang seperti yang di Palangkaraya ya, itu lebih tinggi. Kemudian di Jambi, Pekanbaru itu lebih tinggi. Cuma tingginya di sana kan sesaat kan. Ketika terjadi kebakaran hutan, tetapi ketika hari-hari biasa itu relatif lebih bersih ketimbang Jakarta. Nah, celakanya seperti Jakarta ini kan sepanjang tahun kan, sepanjang hari, ya sepanjang hari yang tidak putus-putus gitu ya. Bahkan nanti kalau kawan-kawan ada kesempatan bisa ngobrol di kantor kami di Gedung Sarin lantai 12, nanti bisa saya tunjukkan data. Setiap detik partikel debu dan parameter pencemaran itu selalu berubah. Tapi berubahnya itu relatif tinggi semua. Itu di mana? Seluruh Jakarta atau berapa spot aja? Hampir di seluruh Jakarta. Dari apa, Bang? Tahu nggak seluruhnya? Ya, 47% dari kendaraan bermotor ya. Kemudian sekitar 23% dari industri, dari domestik rumah tangga ya, di kompor rumah itu sekitar 11%. Kemudian dari road dust itu debu jalanan ya, kan ada orang ngangkut batu, ngangkut sampah tanpa ditutup bak truknya itu, sehingga ada debu yang berceceran. Atau orang menggali got, kemudian tanahnya tidak dibersihkan, nah itu menjadi debu jalanan. Selain debu jalanan juga ada dari pembakaran sampah ya, open waste burning itu juga masih terjadi, itu 4%. Terus terakhir Dari industri? dari konstruksi, ya industri 23%. Dari konstruksi bangunan ya. Kalau di negara-negara maju, membangun gedung itu kan dikasih layer ya, warna kebiru-biruan atau kehijau-hijauan gitu, semacam kelambu yang fungsinya untuk menangkap partikel debu. Nah, di sini masih terlalu bebas. Nyaring, Industri yang paling banyak menyumbang apa ya, Bang? Smelter. Smelter? Nah, Di smelter Jakarta itu ada smelter? ada. Peleburan baja itu di Pulau Gadung ada. Kemudian juga industri untuk makanan ya, itu juga mencemari. Kemudian juga yang small scale industry seperti bekas aluminium foil ya, bekas bungkus makanan itu sama pemulung dikumpulkan, kemudian oleh pelapa dibakar, itu diambil aluminiumnya. Itu pembakaran juga pembakaran secara terbuka. dan terbuka. Ya, sehingga itu juga akan menimbulkan tingkat pencemaran yang sangat tinggi. Bang, kalau melihat kondisi kayak gini, untuk ASEAN itu kayak apa nih? Kan aman orangnya ya. Nah, dan bagus. Jadi gini, atlet ya, biar dia bisa memecahkan rekor dia sendiri yang mereka persiapkan dari negerinya masing-masing, itu perlu prasyarat kualitas udara baik. Kalau kualitas udaranya sedang, tadi kan udah baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, itu berbahaya. Sedang aja, itu rekornya udah nggak tercapai. Misalnya sprint 100 meter ya, yang seharusnya mereka bisa menempuh 10 detik ya. Gara-gara kualitas udaranya tidak baik, sedang ya, nggak usah tidak sehat, sedang, itu sudah tidak tercapai. 11, 13, itu
efektif baru bisa gitu. Nah di sisi lain itu juga ancaman bagi si atlet. Atlet itu kalau sedang berlatih atau sedang bertanding dia menyedot oksigen ya, menyedot udara itu bisa 10 sampai 20 kali lipat dari orang normal. Jadi dapat dibayangkan kalau dalam kondisi udara kotor kemudian kita menyedot volume yang sangat banyak tadi 10 sampai 20 kali lipat, berarti kan itu ancaman kesehatan bagi atlet juga sangat tinggi. Ini yang diukur berarti PM itu kan terbuang ya, Bang, ya? Iya. Bukan gas berbahayanya, itu belum terukur gas Belum, berbahayanya. kita belum menghitung lagi hidrokarbon. Kemudian ozon. Ozon itu ada dua macam, ozon yang ada di stratosfer ya, ada juga yang di sekitar kita. Nah yang berbahaya itu yang ada di sekitar kita, karena itu akan menjadi oksidan bagi tubuh kita. Satu lagi Bang, berapa tahun kita sudah mengalami penghirup udara berbahaya ini kan biasanya? Ya kalau di sini kita sampaikan ya, hampir 3 dekade, 30 tahun? ya 3 dasawarsa masyarakat Jakarta menghadapi ancaman pencemaran udara. Pertama kali data buruknya kualitas udara Jakarta dirilis tahun 92 oleh UNED ya, menyatakan waktu itu Jakarta kota terkotor udaranya, terpolusi ketiga di dunia ya, setelah Meksiko dan Bangkok. Nah sekarang kalau kita baca berita terakhir Pak Wagub, Pak Sandiaga Uno itu menyampaikan bahwa Jakarta kotanya kota nomor 1 terburuk kualitas udaranya. Ya tadi kalau saya katakan ya, yang ada 136 mikrogram per meter kubik tadi. Menurut Mas, Car Free Day itu berdampak nggak sih sama polusi udara ini untuk mengurangi? Nah ini juga banyak misleading ya. Car Free Day itu kan kayak batu loncatan kan. Nggak bisa Car Free Day diselenggarakan langsung bisa menurunkan pencemaran udara, itu nggak bisa. Artinya pencemaran udara secara makro, secara agregat seluruh DKI Jakarta gitu. Kalau Sudirman Tamrin dengan adanya Car Free Day itu memang langsung turun ya, partikel debu turun 65% kurang lebih, hidrokarbon bisa 50-60% gitu. Efektif untuk Sudirman Tamrin, tapi problemnya Car Free Day belum bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor. Jadi katakan Sudirman Tamrin bebas dari kendaraan bermotor, emisinya rendah kan, tapi Kasablanka kan tinggi, menumpuk di Kasablanka, menumpuk di Kebon Sirih ya, kemudian menumpuk di Gatot Subroto. Jadi pesan Car Free Day dalam konteks mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor itu belum sampai ke masyarakat. Jadi masyarakat kalaupun datang ke Car Free Day tetap membawa mobil kan? Hiburan. Ya, harusnya kan enggak. Kalau datang ke Car Free Day bawa sepeda lah dari rumah. Atau setidak-tidaknya naik angkutan umum. Nah itu baru ngefek tadi pesan dari Car Free Day. Nah Car Free Day itu baru akan efektif kalau katakan 20% masyarakat kota Jakarta beralih dari kendaraan pribadi, sepeda motor maupun mobil ke Transjakarta, ke Metro Mini, ke Kopaja, ke Mikrolet, dan lain-lain angkutan umum massal gitu. Atau nantinya ada MRT, ke KRL, ke LRT dan seterusnya. Dari 35 regulasi yang ada diterbitkan itu sebenarnya regulasi apa sih yang kemungkinan itu yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pemerintah itu sendiri? Ya, berarti hampir semua dilanggar. Tapi dari mulai undang-undang, ya. dari undang-undang lingkungan hidup, ini kan amanah. Jadi amanah ini kalau kita lihat dari bahasa undang-undangnya adalah kewajiban yang harus dijalankan, keharusan, kewajiban, bukan kebolehan atau kepatuhan, bukan. Jadi keharusan. Nah artinya kita melihat ketika misalnya Pemprov DKI ataupun yang terkait di kementerian terkait tidak menjalankan, artinya melakukan pembiaran terhadap amanah ini. Nah kita siap-siap saja sebagai warga DKI, sebagai daftar panjang untuk penerima jadi korban nanti terhadap udara yang tidak sehat yang sudah melewati 6 baku mutu lingkungan yang sesuai WHO. Ini sudah 6 step. Jadi sudah masuk pada level buruk dan bahaya. Nah artinya kita mendorong sekali dalam kesempatan ini dalam yang kita sampaikan surat somasi ini kepada Pak Gubernur. Karena apa? Karena Pak Gubernur adalah sebagai leading sektor terhadap peraturan perundang yang ditanyakan tadi. Karena dia pemilik wilayah. Nah inilah yang harus kita harapkan dari Pak Gubernur untuk mengambil alih persoalan ini secara cepat. Waktunya berapa lama Pak untuk deliberasi kepada Pemprov? Menurut kami lawyer kita, kuasa hukum kita, lama. Ya kita jadi secara normatif 7 hari setelah kita sampaikan
somasi ini harus ada tanggapan dari Pak Gubernur untuk mengambil sikap. Nah, kita berharap sekali elemen-elemen lain seperti yang pertanyaan dari kawan-kawan pers media tadi, kayak Car Free Day. Nah, ini elemen lain yang akan kita buat kampanye bersama dengan Pak Gubernur untuk apa? Memberikan pencerdasan kepada warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundangan ini tadi, termasuk aparatur negaranya, aparatur penegak hukumnya yang penting. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Puput tadi, bahwa ternyata ada yang sudah berjalan malah punya akses, berdampak apa? Mengkorupsikan program yang sudah ada dengan uji emisi.